Berita tergempar, krisis pangan melanda Malaysia. Kerajaan sedang memantau bekalan makanan dengan rapi dan meminta seluruh rakyat untuk bertenang. Berita utama, Malaysia hadapi krisis pangan, harga beras meningkat, bekalan makanan semakin tertekan. Dan sudah meninggal dunia kerana kelaparan. Apakah ingin kita lihat dalam negara kita ini ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan? Malaysia kini berada di persimpangan berbahaya. Krisis pangan bukan lagi isu masa depan, ini sudah di depan mata. Produksi beras domestik menurun, impor terganggu, harga melonjak, stok menipis. Dan untuk pertama kalinya secara terbuka, Malaysia meminta bantuan Indonesia, negara yang selama ini dikenal sebagai importir pangan, kini justru menjadi penopang stabilitas pangan kawasan. Malaysia sedang tidak baik-baik saja, bukan soal politik, bukan soal militer, tapi soal paling mendasar dalam hidup manusia, makanan. Hari ini, Malaysia menghadapi apa yang disebut dunia sebagai food security crisis, krisis ketahanan pangan. Ironis, negara yang selama ini gemar memposisikan diri sebagai yang lebih rapi, lebih maju, lebih teratur. Hari ini datang bukan membawa tawaran, melainkan permintaan paling elementer dalam sejarah sebuah negara. Bukan teknologi, bukan investasi, bukan keunggulan industri, tapi makanan, sesuatu yang seharusnya selesai di halaman belakang rumah sendiri. Dan di titik inilah realitas berbicara, kemajuan bukan soal gedung tinggi. Bukan soal statistik presentasi, kemajuan diuji saat krisis datang. Dan hari ini, yang dimintai tolong, bukan yang merasa paling hebat, melainkan yang paling siap. Pertanyaannya, kenapa Malaysia tidak ke negara lain? Kenapa bukan Vietnam? Kenapa bukan Thailand? Kenapa justru Indonesia? Jawabannya sederhana tapi keras, Indonesia hari ini memiliki apa yang disebut Strategic Food Reserve, cadangan pangan strategis. Indonesia punya stok beras nasional, produksi jagung besar, cadangan logistik bulog dan kemandirian produksi meningkat. Ini disebut food self-sufficiency, kemandirian pangan. Di saat banyak negara ASEAN bergantung impor, Indonesia justru mulai mengendalikan pasokan, dan dalam geopolitik modern, pangan adalah senjata sunyi. Dunia menyebut ini, food as a strategic weapon, pangan sebagai senjata strategis. Tanpa tank, tanpa jet tempur, tanpa peluru, cukup dengan mengatur suplai makanan. Negara yang menguasai pangan memiliki leverage power, daya tekan strategis. Hari ini, Indonesia berada di posisi itu. Ini bukan soal pamer, ini soal realitas kekuatan. Karena saat rakyat lapar, negara bisa goyah dari dalam. Dan sejarah membuktikan, banyak rezim jatuh bukan karena perang, tapi karena krisis pangan. Menariknya, Indonesia tidak langsung mengiyakan permintaan Malaysia. Kenapa? Karena Indonesia paham satu prinsip utama. National interest comes first. Kepentingan nasional di atas segalanya. Indonesia menjaga stok, mengamankan rakyatnya. Baru kemudian bicara ekspor, ini disebut Domestic Priority Policy, kebijakan prioritas dalam negeri. Artinya jelas, Indonesia tidak lagi berada di posisi inferior. Indonesia sekarang menentukan syarat, bukan sekadar mengikuti permintaan. Apa arti semua ini? Ini bukan sekadar berita ekonomi. Ini adalah pergeseran kekuatan kawasan. Dunia menyebutnya regional power shift, pergeseran kekuatan regional. Dulu, Indonesia dianggap pasar. Hari ini, Indonesia adalah penentu stabilitas. Di saat negara tetangga goyah, Indonesia berdiri sebagai food powerhouse, kekuatan besar pangan. Dan ini baru permulaan. Sekarang bukan soal siapa lebih kaya, bukan soal siapa lebih modern. Sekarang soal satu hal, who controls food, control stability, siapa menguasai pangan, menguasai stabilitas. Hari ini, Malaysia meminta, Indonesia mempertimbangkan. Malaysia hari ini memberi satu pelajaran mahal bagi kawasan, bahwa merasa maju, tidak sama dengan siap menghadapi krisis. Gedung bisa tinggi, statistik bisa indah dan retorika bisa meyakinkan. Tapi saat rakyat bertanya, besok kita makan apa? Semua itu runtuh dalam satu kalimat sederhana. Dan di momen itulah, Malaysia tidak menoleh ke negara yang paling sering bicara, melainkan ke negara yang diam-diam menyiapkan diri. Indonesia,
Bukan untuk pamer, bukan untuk merendahkan, tapi untuk mengingatkan satu kenyataan pahit, ketahanan tidak dibangun dari slogan, melainkan dari sawah, gudang, dan keputusan yang tidak populer. Dan dunia melihat siapa yang benar-benar siap, dan siapa yang hanya merasa siap. Terima kasih sudah menonton. Klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play